Shalom. Jemaat kekasih Tuhan yang berada di ruang ibadah ini dan yang mengikuti melalui YouTube channel GKKA Banjarmasin. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenan-Nya, kita boleh kembali menikmati hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu kelima di bulan April. Dan pelayanan pada hari ini dilayani oleh Komisi Wanita dan Komisi Suami Istri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk sama-sama kembali bersekutu dengan saudara seiman. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Di dalam kasih-Nya, kerinduan hati Tuhan adalah selalu bersama dengan umat yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dilindunginya. Dia memanggil kita untuk semakin mengetahui betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Mazmur 86 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau perbuat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Bersama dengan keluarga kita, kita datang menghadap kepada Tuhan dengan satu sikap, dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah keluarga pada saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Jika kita mengakui akan kebesaran dan keagungan Tuhan, maka berilah respon yang benar dalam kita beribadah dan menyanyikan nyanyian syukur di hadapan-Nya. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan mau kebesaran-Nya dinyatakan oleh setiap kita yang hadir pada saat ini. Umat yang telah ditebus dan dipilih-Nya. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Sebab Tuhan maha besar
Ya lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ya, kuasanya sungguh dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Terpujilah Allah kita yang maha besar. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Sebagai manusia, tentu kita tidak pernah luput dari dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Baik melalui pikiran, perkataan, maupun dalam tindakan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga Tuhan menyucikan, memurnikan kita, dan dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Kita akan pujikan kembali lagu ini. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita, kerinduan kita untuk dimurnikan. Tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan Gembala yang agung,
Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Kebesaran dan keagungan-Mu mengatasi setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Domba-domba yang tersesat, itulah kami, yang memilih jalan kami sendiri, yang mengikuti keinginan hati kami, yang terpikat dengan dunia, dengan indahnya sekeliling kami, yang mengabaikan suara Tuhan yang memanggil kami. Inilah kami yang tersesat. Saat ini kami berteriak, memohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu bagi kami. Angkatlah kami dari lembah kekelaman ini, dari jurang di mana kami telah terperosok begitu jauh. Gendong kami dengan kasih-Mu. Bawa kami kembali ke jalan di mana Engkau telah mengiring kami sekian lama, sekian waktu dengan setia. Dan kami mengabaikan-Mu. Dengan kasih-Mu, tolonglah kami Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa kembali ke jalan yang benar kalau bukan anugerah Tuhan, kalau bukan Tuhan yang kembali berbelas kasihan dan memberikan, menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami bawa kelemahan kami. Tuhanlah yang akan terus menolong, mengobati luka hati, merawat kami kembali, menunjukkan kasih setia-Mu kembali. Dengarkan doa permohonan kami, Bapa yang baik, Gembala yang penuh kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan memahami kita, mengenal kita secara pribadi, dan anugerahnya juga diberikan bagi kita secara pribadi. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang diampuni dosa-dosanya dan disucikan dari segala kejahatan. Meresponi berita anugerah Tuhan. Kembali saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Amsal 3 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyaksikan drama yang akan dibawakan oleh Komisi Suami Istri. Di balik bukit untuk memberi makan domba-domba yang ia miliki. Para penjaga,
Sebentar lagi kita akan tiba di lembah di balik bukit ini. Pastinya domba ini sudah haus dan lapar. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Domba-domba mengikuti arahan dan suara dari sang gembala. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan mereka. Para penjaga dan domba-domba pun mulai menikmati suasana padang rumput. Para domba mulai makan dengan lahapnya. Para penjaga beristirahat. Demikian juga sang gembala. Para penjaga, aku akan kembali ke peternakan. Aku harap kau jagai domba-domba ini dari serigala dan perompak yang akan mengambil, merampas, dan membinasakan domba-domba ini. Baik Tuan, kami akan menjaga domba-domba ini agar mereka aman. Mereka makan dengan tenang saja Tuan. Kemudian sang gembala kembali ke peternakan. Para domba tetap makan dengan lahapnya. Sementara para penjaga domba tertidur karena kelelahan setelah seharian berjalan menuntun para domba. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang yang hendak mengambil dan mencuri domba-domba ini. Lihat, ada segerombolan domba. Ayo kita rampas untuk kita jual. Betul. Yang perlu kita lakukan hanya mengiring domba-domba bodoh ini untuk mengikuti kita. Ayo. Iya, benar. Kita hanya perlu menggiring domba-domba itu ikuti kita. Ayo, jangan sampai penjaga terbangun. Ayo. Cepat. Mendengar keributan yang sedang terjadi, para penjaga terbangun. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka berusaha menyelamatkan para domba milik sang gembala dengan memanggil mereka. Sini. Namun sayang, domba-domba itu tidak mendengar dan tidak menghiraukan. Lebih baik kita menyelamatkan diri kita daripada nyawa kita. Ayo domba-domba ini. Ketika para perampok berusaha mengambil domba-domba yang ada, sang gembala ternyata telah kembali. Ia muncul dari kejauhan dan memanggil domba-dombanya. Gembala. Mbak. Datang. Kemarilah domba-dombaku. Mbak. Itu datang tuh. Jemaat yang terkasih dan adik-adik semua. Lambat kita. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang. Sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Dia memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Hari ini, sudahkah kita memiliki sikap hati seperti seekor domba yang memiliki pendengaran yang peka akan suara Tuhan? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia akan menjaga dan memelihara kita sepenuhnya? Mari kita mempersiapkan diri memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Debbie. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tahu bahwa hidup kami akan tersesat karena kami lemah, kami tak berdaya tanpa Tuhan. Dan saat ini Tuhan ingin menguatkan kami kembali melalui setiap firman yang hidup yang akan berbicara bagi masing-masing kami secara pribadi. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami semua memahami isi hati Tuhan. Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami. Tuhan menguasai ruangan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati indahnya waktu kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi.
terutama bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini, yang juga beribadah melalui channel YouTube. Dimanapun Bapak Ibu semua berada, saya percaya pemeliharaan gembala yang baik sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Saat ini kita akan kembali belajar bagian firman Tuhan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali untuk tim teatrikal yang sudah menolong sehingga ilustrasi yang hidup tadi ya, yang sungguh-sungguh nyata bisa kita lihat, itu menjadi pengantar yang baik untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh teman-teman komisi suami istri beserta keluarga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Teman-teman sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga pasti lebih bisa nangkap ya. Wah, hari ini kita mau cerita tentang gembala yang baik. Nah, gitu ya. Suaranya sudah kedengeran ya anak-anak ya. Yuk sama-sama papa mama kita menikmati bagian firman Tuhan ini. Kita mau tahu lagi tentang Yesus, gembala yang baik. Ya. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan saya bacakan karena kita mau bicara tentang Mazmur 23. Kita mau belajar lagi tentang Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-14 ya sebenarnya ya. Saya akan langsung saja membacakan satu ayat firman Tuhan. Khusus ayat yang ke-14 saya bacakan. Nanti setelah itu saya minta Bapak Ibu juga bacakan ayat yang ke-14 juga. Tapi saya duluan ya. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Silahkan Bapak Ibu sekali lagi ulangi kalimat ini. 1, 2, 3. Amin. Ya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan, Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Ya. Bapak Ibu, saya sengaja memilih PowerPoint saya dengan gambar ini. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu gambaran tentang gembala yang baik, Bapak Ibu mungkin searching atau sering lihat gembala yang baik itu gambarnya macam-macam, versinya macam-macam lukisannya. Ada yang gambar Yesus sama banyak domba-domba, Yesus sedang gendong satu domba. Pokoknya seorang gembala, Yesus seorang gembala itu gambarannya itu interpretasinya dalam lukisan itu macam-macam. Banyak dan semuanya bagus-bagus. Tapi khusus hari ini, ya sebagian firman Tuhan ini PowerPoint saya pilih gambar yang itu. Pasti ada alasannya. Ya, jadi Bapak Ibu, gambar ini khusus yang modelnya seperti ini Pak Kris Imano nanti langsung lukis yang bagus nih kalau gini nih. Khusus yang gambar begini itu saya sudah familiar sekali dengan warnanya, dengan susunan domba-dombanya, dengan ya pokoknya gambar ini plek gitu ya. Sudah terkopi, sudah lekat di ingatan saya karena di rumah saya ada lukisannya. Jadi dari mulai saya kecil gitu udah bisa melihat warna, lukisan itu sudah ada. Sampai saya besar, tinggalkan rumah saya, menikah, punya anak, pas pulang nanti bawa anak ke rumah saya, lukisan itu masih ada di rumah saya. Jadi kalau saya pikir-pikir barusan, berarti saya nggak tahu gambar itu di rumah saya itu sudah berapa lama, pasti sudah 50 tahunan lebih ya, gitu kan. Dan masih ada. Nah, jadi sebuah gambaran gembala yang baik itu sepertinya saya sudah bisa pahami. Tapi tetap menjadi sesuatu yang baru ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya mendapati banyak lagi hal yang baru tentang gembala yang baik. Itulah luar biasanya firman Tuhan, selalu baru setiap waktu. Kalau kita mau belajar tentang gembala yang baik, berarti ada dong gembala yang gak baik. Oh jelas, pasti ada. Kan? Ada yang baik, berarti ada yang tidak baik. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sama-sama melihat ini keduanya, yang baik dengan yang gak baik itu perbedaannya bagaimana. Ya, Bapak Ibu, gembala yang baik kalau dari bacaan kita tadi, bahkan di teatrikal tadi sudah disampaikan ya, secara singkat disampaikan bahwa gembala yang baik itu dia masuk melalui pintu. Jadi tadi ada pintu yang jelas, dia masuk melalui pintu. Seorang gembala yang baik dia berjalan di depan. Kemudian juga seorang gembala yang baik suaranya dikenali oleh domba-dombanya. Nah, ini poin pentingnya, gambaran dari Yohanes 10 yang akan kita lihat bersama-sama. Gembala yang baik seperti ini. Ya. Tadi bagaimana gembala tadi ketika yang datang perampok,
Domba-dombanya nggak mau mendekat. Mereka malah mencoba lari. Tapi ketika suara gembalanya muncul lagi, mereka tahu itu suara gembalaku dan mereka segera ikut. Nah, kita mau mencoba mengelaborasi bagian ini, 3 bagian ini secara singkat Bapak Ibu. Di ayat yang pertama dari bagian firman Tuhan ini sudah berbicara. Dimulai dengan gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu seperti apa? Gembala yang tidak baik itu seperti ini. Dia tidak masuk melalui pintu, tapi dia manjat tembok. Nah, dia nggak lewat pintu. Ya iya, makanya kalau maling kan pasti begini. Manjat-manjat dari tembok, curi-curi, nggak jelas. Padahal ada pintu, tapi dia nggak lewat pintu. Karena memang tujuannya juga bukan tujuan yang baik. Dan gembala yang tidak baik pasti ya mencuri, membunuh, membinasakan. Di ayat yang kedua kita akan mendapati bahwa Yesus berbicara, siapa yang masuk melalui pintu, itulah sebenarnya gembala domba yang baik. Masuk melalui pintu. Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan ini ayat 2, 7 dan 9 itu mengulang-ulang kata pintu. Jadi saya mencoba menggambarkan, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pemahaman kalau lihat gambar kan, ya gambar peternakan, banyak domba, kemudian nanti ada pagarnya, dikelilingi pagar peternakan yang luas, ya itu saat ini. Tapi kalau pada masa itu, masa Tuhan Yesus hidup, gambaran kandang domba itu seperti ini, seperti gua batu gitu ya. Nah, jadi pintu yang dimaksud itu oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata melalui pintu, akulah pintu, itu pintu yang itu Bapak Ibu, mulut gua itu. Jadi domba-domba itu dimasukkan ke dalam gua itu, ya kalau sudah waktunya masuk sore hari dia masuk ke sana. Gembala itu yang memasukkannya di dalam gua, di dalam kandang domba itu, gunung batu kecil ya seperti seperti lubang kecil, batu-batu yang berlubang seperti itu. Dan saat ini masih ada ya. Kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah ya, kemarin saya sudah melihat langsung bahwa ternyata tempat ini masih ada. Ya, namanya lokasinya Shepherd Field. Jadi memang padang gembala, di situ memang seperti ini persis. Nah, kenapa gembala berkata tentang pintu? Ya karena seorang gembala dia pasti akan masuk melalui pintu itu ketika dia mau melihat domba-dombanya. Kemudian juga ketika nanti ya bagian firman Tuhan lain katakannya ketika ayat kedua kan dia masuk melalui pintu dan dia jugalah pintu itu. Bapak Ibu pengertiannya seperti ini. Mulut gua, pintu itu tempat keluar masuknya domba. Jadi ketika nanti domba sudah dimasukkan ke dalam kandang, gembala akan duduk di depan pintu, berdiri di depan pintu, tidur di depan pintu. Sebagai bentuk dia sedang menjaga domba-dombanya. Jadi kalau Yesus mengatakan dia masuk melalui pintu dan dia jugalah pintu itu. Karena dia yang jadi pintunya. Sehingga apapun tidak akan bisa masuk menjumpai, mendapati kawanan domba-domba di dalam gua itu. Kalau tidak melalui penjaganya. Tidak melalui gembala yang menjaga di situ. Ya. Jadi Yesus mengatakan dia pintu karena dialah yang menjadi bentengnya. Dialah yang menjadi garda pertahanan di depan kalau saya bilang ya. Jadi ketika Yesus mengulang-ulang tentang sesungguhnya di ayat ke-7 sesungguhnya akulah pintu. Ya harus melewati Yesus dulu baru bisa ketemu dengan domba-dombanya. Ayat 9 bilang akulah pintu dan siapa yang masuk melalui aku dia akan selamat. Pada bagian ini Yesus berbicara tentang akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku yang kuizinkan artinya yang kuperkenankan dialah yang akan selamat. Ini memiliki makna eskatologis yang lebih tinggi bahwa melalui Yesus saja kita akan sampai pada kumpulan domba-domba gembalaannya. Pada tujuan yang Tuhan sudah tempatkan. Bisakah Bapak Ibu membayangkan ada double protection di sini. Ada pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan di sini. Ada penjagaan dari Tuhan di sini Bapak Ibu. Tidak akan ada hal apapun yang bisa mengganggu kita, yang bisa menjumpai kita kalau tidak melalui Yesus. Dia yang terlebih dahulu ada untuk menjaga kita. Serangan apapun, selama kita tahu bahwa kita dijaga oleh Tuhan, kita pasti aman terpelihara. Ya, Bapak Ibu,
Yang pertama tadi kita sudah lihat, dialah pintu. Tanpa dia tidak akan mungkin kita bisa sampai, masuk ke dalam, keluar dari dalam juga. Yang kedua, kita perlu ingat bahwa sebagai seorang gembala yang baik, dia berjalan di depan. Gembala yang baik berjalan di depan, nggak di belakang, nggak cuma komando, ke kiri, ke kanan, domba, ayo serong, ayo lurus, yang itu rumputnya, nggak begitu. Dia harus berjalan di depan karena dia tahu. Dia yang paling tahu arahnya kemana mau dibawa domba-dombanya. Dia yang paling tahu jalan di depan itu di mana ada lubang, di mana ada jebakan-jebakan, di mana ada padang rumput. Dia yang tahu. Karena itu dia yang harus memimpin di depan. Sementara kalau gembala yang tidak baik, dia nggak di depan, dia nggak peduli. Mau bagaimana domba-domba nggak peduli. Bapak Ibu tadi lihat ya, ilustrasi tadi melalui teatrikal. Begitu ancaman datang, apa yang dilakukan penjaga? Lari yuk. Kita tinggalkan aja domba-domba ini. Mereka nggak berjuang untuk melawan para perampok. Mereka lebih penting diri kita sendiri yang harus selamat. Tapi tidak demikian dengan gembala yang baik. Dia berjalan di depan, dia memberikan arahan yang benar. Bapak Ibu, domba-domba mendengarkan suaranya. Itu yang dikatakan pada ayat yang keempat. Dia berjalan di depan dan domba-domba mendengarkan suaranya. Karena domba-dombanya mengenali suara gembalanya. Saya senang sekali membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ketiga. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu yang baca ayat yang ketiga. Yuk sama-sama Bapak Ibu baca ayat yang ketiga. Khusus ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Iya. Bapak Ibu, domba-domba mendengarkan suaranya, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Indah sekali ya. Tuhan memanggil nama mereka masing-masing menurut namanya. Bapak Ibu, di sini ingin menggambarkan bahwa seorang gembala yang baik, dia kenal semua domba-dombanya secara personal. Dia tahu domba-dombanya masing-masing. Dia tahu kelemahan domba ini matanya kurang terang. Ini sebelah kiri telinganya kurang mendengar. Yang ini kakinya pincang sebelah ini. Dia kenal berapa banyak pun domba-dombanya. Dia tahu satu persatu domba-dombanya dengan segala kelemahannya. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus. Tuhan kenal kita semua masing-masing. Tuhan mengenal pikiran kita, kelemahan, kekurangan kita. Tuhan mengenal sisi gelap tiap-tiap kita. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan tahu dosa apa yang kita sembunyikan yang orang lain, orang terdekat kita enggak tahu. Tuhan mengenal pikiran-pikiran kita, kelicikan, kekotoran, kenajisan yang kita simpan, Tuhan tahu. Dia kenal. Dia sebut nama kita satu persatu. Dia mengenal tiap-tiap kita secara pribadi. Tapi hebatnya, sebagai gembala yang baik, dia memilih untuk tetap mengasihi kita. Dia memilih untuk sejelek apapun, sekotor apapun kita. Dia memilih untuk terus merawat kita. Inilah domba yang baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa melihat kepedulian Tuhan yang luar biasa. Dia mengenal kita dan kita diajarnya untuk tahu suaranya. Mungkin banyak gembala yang bisa ngomong ke domba, "Nah." Tapi belum tentu dombanya mau ikut. Karena dombanya juga mengenal suara gembalanya. Dan semua itu dimulai dari seorang gembala yang terus memperdengarkan suaranya sampai domba-dombanya benar-benar kenal ini suara gembalaku. Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita tentang kepedulian Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca Mazmur 23, kita akan sama-sama lihat bagaimana Allah peduli. Dia menyediakan semua yang terbaik. Dia menemani setiap perjalanan kita.
Dia tahu, dia menjaga kita dari berbagai hal yang buruk. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Lukas 15 berbicara tentang bagaimana seorang gembala yang baik. Ketika dia punya 100 domba, dia tinggalkan 99, dia cari yang satu. Karena bagi dia satu domba itu penting. Saya mungkin agak sulit bisa membayangkan akan banyak gembala seperti ini. Ketika ada domba yang hilang, gak apa-apalah saya tinggalkan 99 ini hanya untuk yang satu. Enggak lah, gak apa-apalah satu gak ada. Tapi kan masih ada 99. Lagi kalau saya cari satu ini, nanti 99 bagaimana? Kalau pas dia butuh minum, dia butuh makan, kalau pas nanti ada ancaman, ada serigala bagaimana? Ya kalau satu memang gak bisa diatur itu, domba yang satu itu memang paling suka jalannya nyerong-nyerong melipir kemana-mana, biarin aja lah dia. Menguras energi mengurus satu itu. Itu kalau gembala yang tidak baik. Itu kalau kita mengurus 1-2 orang rasanya melelahkan kalau gak mau nurut. Tapi Tuhan, dia memilih untuk meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Bahkan firman Tuhan katakan, dia mencari sampai dia menemukannya. Sampai ketemu yang satu yang hilang itu. Saya berharap ketika bagian ini disampaikan kita bisa mengingat betapa Tuhan sayang sama kita. Kalaulah satu domba yang hilang itu adalah saya, dan Tuhan memilih untuk lebih peduli 99, mungkin saya akan benar-benar terhilang di dalam jurang yang dalam dan gak akan mungkin saya naik lagi. Mungkin saya akan selamanya benar-benar tidak ada lagi. Mati mungkin di dalam jurang itu. Tapi gembala itu memilih untuk menjaga, mengulurkan tangannya, mencari seorang Debbie yang hilang. Sehingga bisa diangkatnya, dibawanya kembali. Bapak Ibu, apa yang jadi masalah hidup kita saat ini? Kepedulian Tuhan itu mengatasi semua kekhawatiran, semua hal yang mungkin sedang mengganggu hati kita saat ini. Masalah apa? Masalah kesehatan yang terus menurun. Masalah keuangan yang semakin hari semakin berat. Masalah relasi yang semakin hari semakin buruk. Masalah keluarga yang mungkin bertahun-tahun gak akan selesai-selesai. Masalah apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang memimpin hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23 berkata bahwa kita tidak akan kekurangan. Dia mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Justru karena itu ketika kita mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa pedulinya Dia akan kita. Ini menolong kita untuk memahami bahwa sebenarnya kitalah yang butuh Tuhan. Kitalah yang butuh untuk terus bergantung kepada Tuhan. Betapa indah ketika Tuhan memberikan gambaran tentang gembala dan domba. Di mana Tuhan ingin tunjukkan bahwa ini satu kebergantungan, satu hubungan yang intim. Di mana domba itu gak bisa apa-apa kalau gak ada gembala. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada gembala. Karakteristik daripada domba Bapak Ibu. Domba itu lemah. Walaupun dia penurut tapi dia lemah. Walaupun dia mungkin pendengarannya bisa mendengar dengan baik. Tapi sesungguhnya dia ketika tersesat dia gak bisa. Dia gak punya kemampuan berbalik sendiri kepada jalan yang benar. Domba itu kalau sudah tersesat sebentar dibiarkan oleh gembalanya. Dia pasti akan makin melenceng. Ya saya baca ternyata literaturnya bahwa domba itu tidak bisa punya kemampuan untuk berbalik sendiri dengan kesadaran sendiri kembali kepada jalan yang on track. Dia butuh diangkat lagi, dia butuh digendong lagi. Dia butuh, ya Mazmur 23 katakan dia butuh tongkatnya Tuhan untuk kembali mengangkat dia. Kan tongkat Tuhan itu ya, tongkat gembala itu kan ada bengkoknya. Bagian bengkok itu dipakai untuk menarik lagi. Ketika dia mulai terjatuh dalam jurang, mengangkatnya itu adalah dengan tongkat itu. Tongkat itu bagian bengkoknya ngangkat ke lehernya domba. Dan itu pasti gak akan menyakiti, gak akan mencekiknya. Aman.
Gembala bisa pakai berbagai cara untuk menunjukkan bahwa dia menjaga kita dengan sangat baik. Karena itu sebagai apapun kita dalam kehidupan kita, sebagai pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, semua kita tanpa terkecuali kita butuh gembala yang agung, gembala yang baik. Bapak Ibu sebagai kepala keluarga gak ada yang terlalu hebat sehingga Bapak Ibu memimpin sendiri keluarga tanpa Bapak Ibu terus bertanya, dengar suara gembala mau arahkan kemana rumah tangga kita. Sebagai anak kita sepintar apapun tetap kita butuh untuk diarahkan oleh gembala yang agung. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang anak-anak sekolah minggu. Kita tetap butuh Tuhan sebagai gembala kita. Sebagai istri gak ada istri yang terlalu hebat mengatur rumah tangganya sampai dia gak butuh Tuhan. Semua kita butuh. Karena itu dalam ibadah keluarga saat ini kita diingatkan siapapun kita. Mari saling mengingatkan membawa keluarga kita masing-masing. Kita butuh terus dipimpin oleh gembala. Kita butuh untuk mendengar suara gembala kita. Suaranya yang akan mengarahkan kemana kita harus melangkah. Karena pasti tujuannya adalah baik. Arahan dari gembala itulah hal yang paling penting kita dengar. Melalui telinga yang terus berusaha mendengar suaranya. Kadang-kadang gembala gak harus bilang meh, meh. Kadang-kadang dia harus bilang dengan lebih kuat lagi. Kadang-kadang dia harus panggil nama kita dengan lebih keras lagi. Kadang-kadang dia harus ulurkan tongkatnya dengan sedikit sentuhan lebih dihentakkan lagi. Tapi dia yang tahu bagaimana harus memanggil masing-masing kita. Tuhan memperlakukan tiap domba-dombanya berbeda. Karena Tuhan tahu kebutuhan mereka berbeda. Kalaupun kadang-kadang harus keras, karena Tuhan tahu kalau enggak begitu, domba-domba ini enggak akan sampai pada tujuannya. Apa tujuan yang sedang diingin capai? Tuhan sedang mengarahkan semuanya domba-dombanya untuk sampai pada rumput yang hijau, air yang tenang. Di mana di padang rumput hijau itu mereka bisa beristirahat dengan tenang. Mereka bisa makan rumput dengan tenang. Mereka bisa memiliki hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup sementara, hidup yang sebentar. Yesus mengarahkan kita untuk bisa menikmati air yang hidup sehingga kita benar-benar hidup. Kesitulah sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan jalan, membawa semua domba-dombanya berjalan. Dia yang paling tahu padang rumput terbaik untuk kita. Bapak Ibu, seorang gembala hanya untuk bisa domba-domba yang tersesat ini, yang terbatas ini sampai di sini. Dia benar-benar rela jadi pintu. Dia benar-benar rela mengorbankan dirinya. Kalau ada serangan apapun datang. Serangan dari si iblis datang mengganggu iman kita. Dialah gembala yang akan membentengi. Proteksinya nyata untuk kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang memberikan dirinya. Merelakan dirinya. Untuk mati supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu mungkin kalau sedang pergi ke pekuburan, Bapak Ibu mungkin pernah melihat tulisan di batu nisan seperti ini. Ada nama seseorang, ada tahun kelahiran, ada tahun kematiannya. Dan di antara tahun kelahiran dan tahun kematian, mungkin lengkap tanggal kematian, tanggal kelahiran, tanggal kematian. Ada satu garis yang menghubungkannya. Garis pendek. Bapak Ibu baca pasti Bapak Ibu paham artinya. Oh ini lahir tahun segini, meninggal tahun segini. Mau seberapapun umurnya, mau cuma 1 hari, mau 100 tahun, mau 25 tahun. Tetap garisnya itu sama kurang lebih. Gak akan mungkin kalau cuma umurnya seminggu garisnya segini. Kalau umurnya 80 tahun garisnya akan panjang sekali. Enggak. Seberapapun garisnya akan tetap sama. Tahun kelahiran, garis, tahun kematian. Benar ya? Bapak Ibu tahu enggak? Kalau melihat gambaran seperti ini, foto ini. Bapak Ibu pasti bisa bayangkan. Ternyata garis yang kecil itu, itulah masa hidup kita. Itulah waktunya kita berjalan di dunia ini.
Ternyata singkat sekali waktu kita di dunia ini Bapak Ibu. Hanya satu garis itu saja. Sesingkat itu. Mungkin kalau Tuhan gambarkan setelah tahun kematian dari tiap-tiap orang. Itulah garis panjang sekali. Yang benar-benar ada. Sadarkah kita di dalam garis yang pendek itu? Disitulah sebenarnya Tuhan sungguh-sungguh ingin mengarahkan langkah kita. Supaya perjalanan singkat kita ini betul-betul mengantarkan kita sampai ke padang rumput hijau dan air yang tenang itu. Rumput hijau air tenang, itulah satu perjalanan panjang yang kekal yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Singkat sekali waktu kita Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, dalam waktu perjalanan ke rumput hijau yang singkat itu, bagaimana kita mengisinya? Apa yang kita pakai, kita lakukan dalam mengisi, ternyata singkat sekali satu garis itu. Tiap-tiap orang punya waktu yang sama. Bukan soal lamanya, tapi waktunya hanya satu garis itu. Bagaimana menyelesaikannya? Yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya garis itu dibuat olehnya. Dalam rentang garis itu ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan inginkan. Kita domba-dombanya. Sesungguhnya berjalanlah dengan arahannya. Dengarkan suaranya. Supaya waktu yang singkat itu mengantarkan kita pada waktu yang panjang. Di rumput yang tenang dan di rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu menentukan kita. Waktu yang singkat itu menentukan. Kalau kita berjalan bersamanya pasti akan sampai di situ. Kalau kita berjalan sendiri mau berapa lama hidup dalam kebinasaan selanjutnya, seterusnya. Bapak Ibu, saya punya jam pasir. Ini mungkin Bapak Ibu nggak bisa lihat jelas ya, karena kecil sekali. Saya coba gambarkan di slide sebuah jam pasir. Bapak Ibu, jam pasir ini bergerak terus turun ke bawah. Pasirnya turun ke bawah. Kalau tadi mungkin ketika dia masih di awal penuh pasir di atas. Tapi terus turun sampai nanti di bawah. Ini mengilustrasikan kehidupan kita Bapak Ibu. Bagian atas mungkin kita melihat terkecoh, sering melihat masih banyak pasirnya di atas. Masih panjang perjalanan ini. Tapi sesungguhnya bagian atas ini adalah waktu-waktu yang belum dijalani. Bagian atas ini sesungguhnya kita nggak tahu. Karena ini masih misteri, kita nggak tahu berapa lama Tuhan berikan kita kesempatan untuk di atas ini menjadi bagian kita. Mungkin seolah-olah masih panjang ini. Saya masih umur segini. Masih mungkin 80 tahun lagi masih panjang. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kita nggak akan diizinkan Tuhan untuk selesaikan semua bagian atas ini. Pasir yang di atas ini untuk turun ke bawah semuanya. Tapi bagian yang di bawah, pasir yang di bawah, ini yang pasti. Ini waktu-waktu yang sudah kita lalui. Di sini kita perlu kembali melihat bagian yang sudah kulalui ini. Sebanyak ini, apa yang sudah kulakukan? Bedanya dengan jam pasir yang saya pegang, kalau waktu yang Tuhan berikan ini nggak bisa lagi kita balik lagi, ulang lagi. Kalau sempat dibalik lagi berarti semua orang yang sudah pergi balik lagi, enggak. Setiap orang punya kesempatan satu kali saja. Sampai nanti habis waktunya. Dan di antara waktu di atas yang masih misteri, yang kita nggak tahu. Dan waktu di bawah yang sudah kita lewati. Ada satu lorong kecil, ada satu bagian yang kecil sekali di tengah-tengah. Dan sesungguhnya itulah bagiannya kita. Saat ini. Itulah waktu saat ini yang masih Tuhan berikan untuk kita. Jangan terkecoh dengan banyaknya bagian di atas Bapak Ibu. Karena mungkin saja
kita nggak akan selesaikan semua bagian itu. Tapi mari kita pastikan pasir yang di bawah yang nggak akan mungkin diulang lagi naik ke atas lagi. Itu akan sangat menentukan bagaimana kita mengisi waktu yang singkat, yang terbatas, yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan tentang gembala yang baik, saya ingin ingatkan kita. Semua kita tanpa terkecuali, kita punya waktu yang terbatas dalam hidup kita. Tanpa terkecuali, anak-anak, orang besar, tanpa terkecuali. Kita isi dengan apa bagian bawah? Bapak Ibu isi dengan pelayanan? Apakah Bapak Ibu mengisinya dengan pekerjaan? Mengerjakan semua menghabiskan waktu Bapak Ibu bekerja. Memakai waktu-waktu Bapak Ibu untuk melayani. Memakai setiap kesempatan yang Bapak Ibu miliki untuk membangun hidup, membangun kebahagiaan hidup di dunia, untuk mengerjakan hal-hal berprestasi dalam hidup Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk apa dan untuk apa? Itu mungkin bagian yang perlu kembali kita renungkan. Karena pada akhirnya yang ingin saya sampaikan, semuanya terbatas. Waktu melayani terbatas. Waktu bekerja terbatas. Waktu tinggal bersama anak-anak terbatas. Waktu tinggal bersama orang tua terbatas. Waktu tinggal bersama tetangga yang sama terbatas. Dan keterbatasan itulah yang sangat terasa saat ini oleh saya, yang saya alami. Di KU2 ini secara khusus, saya benar-benar bisa merasakan waktu yang terbatas itu. Semua waktu akan sampai pada akhirnya. Waktu saya untuk berdiri di mimbar ini, men-sharingkan firman Tuhan dengan Bapak Ibu, berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, ternyata sampai pada akhirnya. Sampai di batas akhir. Tanggal ini sangat membuat hati saya bergetar. Mungkin saya adalah bagian dari orang-orang yang berpikir, jam pasirnya itu masih banyak di bagian atas. Masih lama lagi ya. Tapi saat ini saya berdiri untuk berkata, waktu saya sudah selesai di sini. Hanya satu doa saya yang selalu saya minta kepada Tuhan. Izinkan saya menyelesaikan pelayanan saya dengan baik. Dalam kesempatan ini sekaligus sebelum mengakhiri firman Tuhan, saya ingatkan tentang waktu yang terbatas untuk kita. Apapun Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja, ada waktunya pensiun. Ketika Bapak Ibu melayani, ada waktunya selesai juga. Gak ada orang yang akan bisa terus selama-lamanya menikmati apa yang dia mau. Hati saya sangat ingin bisa melayani terus di sini. Tapi ada waktu yang selesai. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam apapun yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita lakukan, mari kita ingat, waktunya akan selesai. Sebagai seorang kepala keluarga, ada waktunya selesai. Sebagai seorang pelayan Tuhan, ada waktunya selesai. Hari ini saya berkata bahwa saya menyelesaikannya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya menjawab doa saya. Saya benar-benar ingin menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih untuk semua kebaikan Bapak Ibu, untuk semua hati yang penuh kasih yang sudah Bapak Ibu tunjukkan bagi kami, bagi saya dan keluarga. Selama 8 tahun 2 bulan saya boleh melayani di sini. Terima kasih untuk setiap pengertian Bapak Ibu bagi saya, bagi keluarga saya. Saya tahu saya sangat banyak kekurangan, tapi cinta kasih Tuhan yang mengalir melalui Bapak Ibu semua, itu bisa saya rasakan.
Tuhan Gembala yang baik, biarlah Dia yang akan terus menuntun kita bersama. Mungkin kita tidak akan selalu bersama lagi dalam pelayanan. Tapi mari pastikan, padang rumput yang hijau dan air yang tenang yang samalah yang akan menjadi tempat kita bertemu kembali nanti. Dalam suka maupun duka, di atas gunung maupun lembah, saat menangis ataupun tertawa, ketika mendapat berkat maupun pergumulan, ingatlah bahwa Yesus Gembala yang baik akan selalu menemani perjalanan kehidupan kita sampai pada akhirnya. Mari terus dipimpin dan dengar-dengaran akan suara gembala kita yang agung. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa perjalanan kami adalah sebuah perjalanan yang sesungguhnya singkat. Dibandingkan sebuah perjalanan kehidupan kekal yang begitu panjang. Kami tidak mau berjalan sendiri. Biarlah Engkau Gembala yang baik memimpin setiap langkah perjalanan kami. Di setiap perhentian dalam hidup kami yang Tuhan berikan. Di setiap kesempatan menikmati air dan rumput yang hijau. Di setiap lembah kekelaman yang mungkin harus kami lalui. Biarlah gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi kami. Biarlah padang rumput hijau yang kekal dan air hidup yang tidak akan pernah membuat kami haus. Itulah tempat kami terakhir bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk bagian firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Kembali saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala tempat dan sepanjang masa. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepadanya pada hari ini. Sebagai wujud sukacita kita, wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mari kita menyapa saudara-saudara kita yang berada di samping kiri kanan kita ataupun di muka belakang kita. Jika dalam ibadah ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, saya melihat dari atas, dari tempat saya berdiri, semua adalah wajah-wajah yang lama, wajah-wajah yang selalu setia dan rindu untuk datang bersekutu memuji Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita transfer melalui Bank Danamon ataupun BCA, ataupun dengan scan QRIS yang ada di depan bangku depan Bapak Ibu, ataupun dapat kita memberinya melalui amplop persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, melandasi semuanya itu, kita mendengarkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12,
yang berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Jadikanlah Tuhan sebagai gembala hidup kita, sehingga kita tidak tersesat dan terhilang. Malah baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk kembali berdiri. Kita akan pujikan bait yang kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau masih boleh beri kesempatan untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Dan khususnya pada kesempatan hari ini, pagi ini, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami juga masih Engkau boleh beri kesempatan untuk boleh memberikan sebagian daripada berkat-berkat yang Tuhan sudah boleh limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan persembahan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan semua berkat yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Tapi kami mohon ya Tuhan supaya Engkau sudi untuk menerima persembahan permohonan kami ini ya Tuhan. Supaya Tuhan juga boleh terima persembahan ini, Tuhan kuduskan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, masih dengan tetap berdiri ya Bapak Ibu, kita sama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Untuk pertama, kita sama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biar kita sama-sama boleh berdoa supaya kita boleh mempercayai dan taat kepada Tuhan Sang Gembala atas seluruh aspek kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Dan yang kedua, kita sama-sama doakan untuk pelayanan daripada Komisi Wanita Lydia dan Komisi Suami Istri Agape yang pagi hari ini sudah boleh melayani kita bersama, agar dapat menjadi wadah pertumbuhan iman rohani dan persekutuan yang berintegritas berdampak bagi keluarga dan sesama. Ya, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami juga rindu ya Tuhan, setelah Engkau juga boleh mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kami terus boleh senantiasa ya Tuhan, untuk boleh menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan kami ya Tuhan. Bukan hanya menjadikan Engkau hanya sebagai Guru, tapi Engkau adalah Juru Selamat kami ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang terus boleh menjadi bagian daripada bagaimana Engkau boleh berikan keselamatan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus boleh menjadikan Engkau sebagai gembala kami dalam setiap aspek kehidupan kami,
dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami ya Tuhan, dalam lingkungan mungkin sekitar kami, juga hal-hal yang lainnya ya Tuhan, bahkan juga di gereja ini, biarlah Engkau juga boleh pakai kami selalu untuk boleh menjadikan Engkau sebagai gembala dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan juga boleh beri kesempatan untuk Komisi Suami Istri dan Komisi Wanita untuk boleh melayani kami semua dalam pelayanan di kebaktian minggu pada hari ini ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Engkau terus boleh pakai Komisi Wanita dan Komisi Suami Istri dalam melayani juga jemaat dalam persekutuan-persekutuan komisi mereka. Kami terus berdoa juga untuk pengurus-pengurus yang mungkin baru terbentuk, Tuhan juga boleh pimpin supaya mereka juga kami masing-masing boleh diberikan kekuatan untuk boleh sama-sama mengandalkan Engkau untuk boleh memikirkan hal-hal yang terbaik untuk menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai sama-sama jadi murid Kristus ya Tuhan. Terima kasih Engkau pakai dua komisi ini untuk terus boleh Engkau pakai dalam pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk studi anak-anak yang sebentar lagi akan ada ujian mungkin ya di sekolah-sekolah anak-anak, dan beberapa mungkin juga ada yang harus menyelesaikan di kelas 6 SD atau 3 SMP atau 3 SMA untuk mereka masuk juga ke tempat yang sekolah yang mungkin yang baru harus pindah. Biarlah Tuhan tetap boleh pimpin dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan, biarlah semua orang tua dan juga anak-anaknya boleh sama-sama untuk boleh mencari kehendak Tuhan supaya sekolah yang dituju, baik itu yang di Banjarmasin maupun juga di luar Banjarmasin, semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan akan sediakan waktu dan Tuhan akan sediakan juga kesempatan untuk boleh itu. Dan kita juga doakan untuk jemaat yang sakit, kita tetap terus berdoakan untuk Bapak Sitorus, untuk Bapak Muajantinus, Bapak Andi Cahyono dan Bapak Budi Hartono. Ya, mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang mungkin juga sebentar lagi akan menyelesaikan jenjang pendidikan, baik itu yang di kelas 6 SD maupun yang di 3 SMP maupun 3 SMA, dan juga mereka akan melanjutkan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan. Dan mungkin beberapa sudah menentukan memilih sekolah ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa ya Tuhan, supaya Engkau boleh pimpin ketika mereka boleh pindah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mungkin mereka harus ada yang ke sekolah yang berbeda lagi, maupun juga bahkan di kota-kota yang berbeda lagi. Dan mereka harus beradaptasi ya Tuhan untuk boleh dengan sekolah-sekolah yang baru ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau berikan kekuatan ya Tuhan untuk mereka boleh beradaptasi di sekolah yang baru ya Tuhan. Dan kami tahu ketika mereka boleh memilih, anak-anak kami maupun orang tua memilih sekolah itu, kami percaya bahwa Tuhan sudah menentukannya ya Tuhan. Tuhan sudah mempunyai jalan ya Tuhan untuk mereka boleh merencanakan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus boleh pimpin dalam perjalanan kehidupan daripada anak-anak-Mu dalam sekolah pendidikan yang lebih tinggi ini ya Tuhan. Dan kami terus juga berdoa, kami terus bergumul, kami terus sama-sama mau terus mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan, baik itu yang lemah tubuh karena usia lanjut, ataupun yang terbaring sakit. Kami terus berdoa supaya Engkau juga boleh pimpin, Engkau boleh berkati untuk Pak Muajantinus, Pak Budi Hartono, juga Pak Andi Cahyono, dan Pak Sitorus ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa mereka mungkin terus bergumul dalam sakitnya ya Tuhan, tapi terus biarlah Engkau berikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap hal yang mereka alami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus boleh pimpin supaya
terutama adalah Engkau juga boleh pimpin supaya iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan tidak habis-habisnya ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah yang menyertai kami semua ya Tuhan, memberikan, merencanakan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami terus juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, mensupport, Tuhan juga boleh pimpin supaya keluarga boleh terus mensupport dan juga kebutuhan-kebutuhan akan dana dan lain sebagainya. Kami juga serahkan supaya Engkau mencukupkan dalam setiap kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, yang terakhir kita juga sama-sama doakan untuk jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, yang nama-nama ada tertera di layar. Ya, kita sama-sama doakan dan juga ada Ibu Melia Nathan, Ibu Lina, Ibu Christian, Bapak Christian, Saudari Melda Evangeliswani, Bapak Franz, Ibu Katarina, dan yang berulang tahun pernikahan Bapak Hartono dan Ibu Meti. Kita sama-sama doakan dalam mereka boleh bersyukur atas Tuhan tambahkan usia, dan juga kita terus doakan supaya Tuhan juga berkati dalam setiap rangka kehidupan mereka. Dan selanjutnya nanti saya akan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan, beberapa rekan kami pada minggu ini mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh tambahkan usia, baik itu usia kelahiran, maupun usia pernikahan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, biarlah waktu-waktu yang Tuhan sudah boleh berikan kepada mereka seperti yang Tuhan sudah boleh firmankan pada pagi hari ini, supaya boleh menjadi waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu bagaimana Tuhan boleh pimpin mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan waktu itu tidak akan kembali lagi ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kesempatan itu hanya ada satu kali ya Tuhan, untuk kami boleh melewati setiap waktu yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Termasuk juga dalam pernikahan ya Tuhan, biarlah waktu-waktu bersama dengan keluarga, Tuhan juga boleh pimpin bagi yang berulang tahun pernikahan, supaya boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap daripada jemaat Tuhan yang semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah boleh mendengarkannya, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap daripada yang kami panjatkan ini ya Tuhan. Dan kami bersama-sama akan tutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita semua kembali diutus ke tengah dunia ini untuk menyampaikan tentang Yesus sebagai gembala yang baik, agar setiap orang mau dipimpin oleh gembala yang baik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala hormat pujian kita naikkan padanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh menghibur,
raja di atas segala raja. Waktu kita yang terbatas, biarlah kita semua menyelesaikan tugas pelayanan kehidupan kita di dunia ini dengan baik dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan, silakan duduk. Mari kita bersaat teduh. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh hambanya, Semu Indri. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, pelayanan kita hari ini dilayani oleh Komisi Wanita Lydia dan juga Komisi Suami Istri Agape. Kami mengundang untuk Bapak Ibu juga boleh ambil bagian, boleh bersama-sama mengikuti persekutuan baik di Komisi Suami Istri yang diadakan setiap hari Jumat minggu ketiga jam 19.30, ataupun bagi para wanita, ibu-ibu semua boleh bersama-sama bergabung di dalam persekutuan Komisi Wanita yang diadakan setiap hari Kamis minggu kedua dan keempat jam 4 sore di aula bawah. Dan terima kasih juga untuk para penata layan hari ini yang sudah melayani kita di dalam ibadah Raya 1 dan juga ibadah Raya 2 pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama yang seperti tadi sudah Contoh Debbie sharingkan, ya, kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Debbie Cennainggolan yang sudah melayani di GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ke depannya pelayanannya dan kita boleh kembali bersama juga berjumpa di tempat dan waktu yang berbeda. Yang kedua, minggu depan tanggal 7 Mei Bapak Ibu kita akan adakan sakramen perjamuan kudus yang diadakan secara hybrid. Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus secara online bisa mengambil hosti dan anggur perjamuan di sekretariat di hari Senin esok hingga hari Jumat, hari Sabtu tanggal 6 pada jam kantor. Ya, jadi jam 9 sampai jam 4 sore Bapak Ibu boleh mengambilnya di sekretariat dengan Ibu Teis. Lalu yang ketiga, bidang misi mengundang kita semua Bapak Ibu untuk join bergabung di dalam pelatihan metode penginjilan
supaya kita dapat diperlengkapi dan dapat bersaksi bagi sesama, khususnya bagi orang yang belum mengenal Kristus, yang diadakan hari ini tanggal 30 April pukul 12 siang bertempat di Aula Gereja, dan di hari Sabtu tanggal 6 Mei ini via Zoom jam 7 malam. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang sudah masuk di usia indah untuk juga boleh join bersama-sama di dalam komunitas usia indah yang akan diadakan hari Kamis besok tanggal 4 Mei jam 4 sore di Aula Gereja lantai 1 dengan pembicara evangelis Waniwati. Kemudian kami juga dari Komisi Wanita dan Bidang Misi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah membantu kami dan mendukung kami di dalam kegiatan pelayanan kasih di Panti Werda pada tanggal 30 Maret yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan ada family gathering di belakang, di depan pastori sudah disediakan snack dan juga minuman. Kami mengajak Bapak Ibu semua juga boleh meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama bercengkrama satu dengan yang lain. Dan berita hamba Tuhan hari ini Pendeta Wahyudi mulai kemarin pagi hari Sabtu sampai besok berangkat ke Kutai Barat dalam rangka pelayanan firman Tuhan di ibadah Paskah GKKA Indonesia wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Yang terakhir, warta yang terakhir, majelis telah menerima permohonan pemberkatan nikah atas nama Saudara Martin Tandono dan Saudari Rifka Kristi Halim yang akan dilangsungkan pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 1 siang di gereja. Jika ada keberatan yang sah dari Bapak Ibu, harap mengajukan surat secara jelas dan tertulis paling lambat tanggal 2 Mei 2023. Ingat Bapak Ibu secara jelas dan tertulis kalau ada Bapak Ibu yang keberatan. Dan sekian warta jemaat kita hari ini. Bapak Ibu kami persilakan untuk boleh keluar dari pintu samping menuju ke pastori belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya